Om Swastiastu. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen risiko. Sebelum memulai presentasi pada sore hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Debbie Cintiaryani, NIM 19011086. Perkenalkan, nama saya Kadede Silviani, NIM 190111095. Perkenalkan, nama saya Neputurian Paramita Anggreni, NIM 190111091. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Umi Widiantari, NIM 1901113. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Ada beberapa pengertian manajemen risiko, di antaranya yaitu yang pertama, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani suatu kejadian yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya memahami suatu eksposur terhadap suatu kerugian. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Nah, di sini juga ada beberapa ahli di bidang manajemen menjelaskan apa itu manajemen risiko. Yang pertama ada menurut Fahmi. Manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Kemudian yang kedua ada Dejojo Sudarso. Manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin atau mengordinasi, dan mengawasi, termasuk pengevaluasian program manajemen risiko. Ketiga, menurut Tampu Boylon, manajemen risiko adalah proses yang diarahkan dan proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan dalam suatu atau bagian dari suatu transaksi atau instrumen. Kemudian ada Siahan. Pengertian manajemen risiko menurut Siahan adalah perbuatan atau praktik dengan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Kemudian ada William et al. 1995 p27. Pengertian manajemen risiko menurut William adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko ini dijalankan semata untuk tujuan tertentu dan berpotensi merusak perusahaan jika tidak segera dicapai. Baik, untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak, karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi terlebih dahulu. Untuk tujuannya yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Jadi, untuk aktualisasi yang tinggi, dibuat kerangka kerja sesuai dengan solusi, karena manajemen kerja bisa membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan ini, kebijakan yang menyertainya juga bisa diputuskan segera. Dan tujuan yang ketiga yaitu sebagai peringatan kewaspadaan. Tentu segala hal buruk yang bakal muncul akan terdeteksi.
Dan maka dari itu, ini bisa dijalankan atau dijadikan bahan untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengelolanya. Baik, tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat resiko yang disebutkan dalam peta resiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Dan tujuan yang kelima yaitu sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Berbagai cara pengelolaan risiko adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran. Yang kedua, ditahan. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, transfer risiko. Yang kelima, pengendalian risiko. Dan yang keenam yaitu pendanaan risiko. Yang terakhir yaitu mengenai pengendalian, meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Baik, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan juga mengendalikan eksposur organisasi terhadap suatu risiko. Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang telah diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi, kemungkinan, atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Dalam praktiknya, tujuan sebelum terjadinya risiko antara lain adalah mengetahui hal-hal yang bersifat ekonomis, mengetahui hal-hal yang bersifat non-ekonomis, dan mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir dengan lancar. Berdasarkan penjelasan dari materi di atas, dapat kami sarankan agar suatu perusahaan dapat mempertimbangkan dan juga menentukan semua prosedur yang akan ditetapkan pada perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen risiko secara mendalam, sekarang waktunya untuk mengaplikasikan penerapan manajemen risiko tersebut. Pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di saat semua berubah dengan cepat. Jika kita tidak bisa mengelola risiko dengan benar, maka dapat dipastikan bahwa bisnis kita terancam atau dalam bahaya. Menjadi adaptif terhadap suatu perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini yang akan membedakan apakah perubahan berdampak negatif atau sebaliknya akan berdampak positif terhadap bisnis yang kita jalani.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan Om Santi 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 Om.